Tak perlu diragukan lagi, Roman Abramovich adalah pemilik klub sepak bola terbaik di dunia. Sejak mengambil alih Chelsea sekitar 20 tahun yang lalu, Roman sukses membawa Chelsea memenangkan trofi lebih banyak ketimbang sederet klub yang ada di Liga Inggris. Kalau filosofi dan visi seorang Roman Abramovich juga berhasil mengubah wajah Liga Inggris menjadi liga paling elit dan paling kompetitif di dunia. Dia berhasil menarik spotlight dan investor yang sebelumnya hanya berputar di La Liga dan ceria berpindah ke Inggris, dan memaksa tim seperti Manchester, Arsenal dan Liverpool yang terbiasa mendominasi Liga Inggris, menyesuaikan diri dengan persaingan sepak bola Inggris yang lebih terbuka dan berkelas. Dedikasinya pada Chelsea bukan hanya sebatas uang, tetapi sebuah klub dengan sistem hebat yang memiliki dampak besar dalam dunia sepak bola. Mari kita simak, bagaimana miliarder Roman Abramovich mengubah Chelsea yang nyaris bangkrut menjadi klub sukses bernilai miliaran dolar dan mengangkat level Liga Inggris di mata dunia. Roman Abramovich mengubah wajah sepak bola Inggris, dengan mengambil alih Chelsea pada tahun 2003, membelinya dengan nilai 140 juta pound sterling. Dan merubah Chelsea dari klub yang berada di ambang kehancuran finansial menjadi salah satu klub terkaya dan tersukses di dunia. Awalnya Roman hanyalah miliarder yang sering mengisi waktu senggannya dengan menonton sepak bola dari satu stadion ke stadion lainnya. Namun ia menyadari minatnya lebih dalam dari sekedar menonton, ia harus punya sebuah klub. Begitu banyak emosi, begitu banyak kegembiraan, saya selalu berpikir saya ingin menjadi bagian dari ini. Sebelum memutuskan membeli klub di Liga Inggris, Roman menugaskan para bankir menganalisis lingkungan sepak bola di seluruh Eropa. Terlebih dahulu mereka meneliti Serie A, La Liga dan kemudian pilihannya jatuh kepada Liga Inggris. Karena alasan gaya bermain, tingkat persaingan ketat dan lingkungan peraturan bisnis. Di negara itu mereka membuat beberapa pilihan dan Chelsea lah yang keluar sebagai pemenang. Ia sempat ditawari Manchester United hingga Tottenham Hotspur. Akan tetapi, yang paling menarik minatnya adalah klub yang terletak di London, karena selain berada di pusat bisnis, dia juga memiliki properti di sana. Kota itu adalah rumah kedua baginya. Sempat ditawari Tottenham, namun Roman menolak, karena Levi hanya bersedia menjual sepertiga sahamnya. Roman menginginkan klub yang bisa ia kontrol secara penuh, lagi pula ia tak terkesan dengan lingkungan Spurs, lebih buruk dari kota di daerah Siberia yang suram, tempat kilang minyaknya berada. Besoknya ia mencoba menawar Chelsea sebuah klub minim prestasi yang sudah 18 bulan mencari investor, karena masalah keuangan dan hutang yang membengkak. Tertarik dengan budaya Chelsea yang telah dibangun sejak tahun 1905, di mana bisnis olahraga dan tanggung jawab sosial dibangun secara bersamaan di sana. Mantan pelatih Inggris, Erikson pernah bercerita ingin beli klub di Rusia. Aku menemaninya ke Moskow dan kami melihat fasilitas di beberapa klub. Tetapi dia mengubah pikirannya dan mengatakan bahwa dia ingin beli klub di London ini. Dia bimbang antara Chelsea atau Tottenham. Dia lalu meneleponku dan berkata, "Aku harus beli yang mana?" Aku kemudian mengatakan jika kau ingin memenangkan liga, belilah Chelsea. Karena kau hanya perlu mengubah separuh tim, dengan Tottenham kau mungkin harus mengganti seluruh tim. Marta Iler mantan direktur Chelsea sebelum Roman, datang mengenang. Tak ada yang mengenal siapa dia, namun, Jumat pagi pengacaranya menunjukkan majalah Forbes Amerika dan menunjukkan kalau Roman ada di urutan ke-15 dalam daftar miliarder dunia. Sang pemilik klub langsung dengan senang hati menjualnya, proses transaksinya hanya sekitar 15 menit dan Roman akan membawa klub itu ke level baru yang selanjutnya menjadi sejarah. Dewan direksi yang telah bekerja selama 3 dekade, bersama Roman paham betul, bagaimana sang miliarder yang pada saat itu juga menjabat gubernur di sebuah provinsi di Rusia, memiliki misi yang mendalam. Dalam berbagai pencapaian hidupnya selama 7 tahun menjabat sebagai gubernur, Roman telah menggelontorkan miliaran dolar miliknya untuk merubah daerah krisis itu menjadi jauh lebih baik. Dia membangun infrastruktur, perumahan, sekolah, rumah sakit, mendatangkan investor untuk membangun ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat di sana. Misi yang sama terjadi di Chelsea. Dia pengusaha yang suka tantangan. Dia berusaha memahami bagaimana sebuah proyek bekerja dan melibatkan dirinya dalam jangka yang panjang.
Pasionnya hanya untuk berhasil dan menang. Sepak bola bukanlah bisnis yang selalu sesuai rencana. Roman menikmati sepak bola, sama seperti semua orang yang mencintai olahraga itu. Dia betul-betul memikirkan bagaimana peran pemain, pelatih, fans, fasilitas hingga nutrisi. Dan semua elemen yang mendukung sebuah klub sebagai upaya menjadi yang terbaik. Ia mengambil alih Chelsea. Roman kemudian melepas jabatan gubernurnya. Dan sejak itulah perjalanan Chelsea bersama Roman Abramovich dimulai. Filosofi seorang Roman Abramovich dalam membangun klub sepak bola. Impiannya bukan hadir hanya karena ambisinya untuk menjadi penguasa bisnis sport dengan tujuan profit seperti kebanyakan pemilik klub lainnya. Roman jelas telah memiliki segalanya. Dia disebut-sebut sebagai oligarki Rusia yang memiliki sebagian besar saham di raksasa baja Everest Northeast Nickel, serta beberapa bisnis berpengaruh di dunia. Terlepas dari asosiasi politiknya, Roman berhasil membangun kerajaan bisnisnya dan menjadi salah satu dari 150 orang terkaya di dunia dan paling berpengaruh di Rusia. Memulai karir bisnis sebagai pengimpor otomotif hingga menguasai pasar minyak dan baja. Tak banyak yang tahu bahwa Roman tumbuh sebagai yatim piatu miskin, yang bertahan dan beradaptasi di bawah tekanan kehidupan di Siberia. Tempat di mana kekerasan dan kejahatan banyak berkuasa. Abramovich mendapatkan kekayaannya dengan membeli saham-saham industri yang baru diprivatisasi setelah jatuhnya rezim komunisme dengan harga yang murah. Ia pernah menjadi pemegang saham terbesar di Sydney, sebuah perusahaan minyak besar di dunia, dan juga pemegang saham yang penting di Russian Aluminium Company, produsen aluminium terbesar kedua di dunia, dan beberapa perusahaan lainnya. Memiliki segudang pencapaian luar biasa dalam bisnis nyatanya, ia jarang nampak di depan kamera, kecuali pada saat menjadi gubernur atau menonton pertandingan Chelsea dari tribun penonton dengan penampilan sederhana yang mengesankan. Roman dan Chelsea adalah relasi yang dibangun atas dasar fashion dan kecintaan yang mendalam. Berpindah ke tangannya Roman yang awalnya dicurigai fans dengan cepat membuktikan bahwa ia serius dan datang untuk membawa kemenangan. Pada bursa transfer pertamanya Roman tak membuang waktu dan langsung menyuntik dana sebesar 120 juta pound sterling. The Blues merekrut 14 pemain baru, termasuk Claudio, Hernan, Crespo dan juga Damian. Ranieri pelatih yang menangani Chelsea sebelum Roman telah membawa pemain muda seperti Frank Lampard, John Terry, William Gallas, hingga Carlo Cudicini. Chelsea berakhir di posisi runner-up Liga Premier itu adalah pencapaian terbaik mereka dalam 49 tahun. Dan berhasil mencapai semifinal Liga Champions setelah secara dramatis mengalahkan Arsenal di perempat final, namun kemudian Ranieri dipecat karena gagal meraih trofi. Karena beberapa keputusan taktis yang aneh pada kekalahan di semifinal melawan Monaco, salah satunya saat mengganti gelandang tengah Scott Parker menjadi bek kanan dan Glenn Johnson menjadi bek tengah. Untuk mengakomodasi lebih banyak penyerang di tim menggantikan Ranieri, Roman kembali mengucurkan dana besar dengan merekrut The Special One Jose Mourinho, yang saat itu baru saja merebut gelar Liga Champions dan Piala UEFA bersama Porto. Dia juga mendatangkan scout legendaris Belanda, Piet de Visser yang dianggap sebagai salah satu scout terbesar dalam sejarah. 2004 hingga 2005 adalah musim tersukses dalam sejarah Chelsea, mereka mencetak 8 gol dalam 9 pertandingan pertamanya. Mengancam Arsenal yang berada di puncak klasemen dengan selisih 5 poin, Frank Lampard yang mencetak banyak gol dan kembalinya Arjen Robben dari cedera, mereka menduduki puncak klasemen setelah menang melawan Everton pada November 2014. Lucunya musim itu mereka hanya kalah satu pertandingan, menang 29 kali, dengan rekor 95 poin. Pertahanan Chelsea kala itu luar biasa, dipimpin John Terry sebagai kapten, bermitra dengan Ricardo Carvalho, William Gallas dan Paulo Ferreira. Lini tengah Claudia Makale, menjadi pemain kunci yang menjadi tulang punggung tim. Kiper hanya kebobolan 15 gol sepanjang musim dan menciptakan 25 clean sheet di periode Mourinho. Chelsea juga merekrut 5 pemain dengan nilai di atas 10 juta pound sterling, jumlah yang besar saat itu, termasuk membeli Didier Drogba, dengan nilai 24 juta. Dari cerita Mourinho, tentang bagaimana ia mempengaruhi Roman untuk mendatangkan Drogba, Mourinho sendiri sudah lama menginginkan Drogba ada di dalam skuadnya, bahkan sebelum ia ingin mendirikan dinasti hebatnya di Chelsea. Saat itu saya datang ke klub yang super kuat, yang semua orang ingin bermain untuknya, saya punya beberapa pilihan pemain tetapi yang paling saya inginkan adalah Drogba. Saya ingat dengan jelas Abramovich bertanya pada saya siapa-siapa yang Anda inginkan sebagai striker.
Di antara sekian banyak nama besar, saya mengatakan Drogba. Roman kemudian berkata, siapa dia? Di mana dia bermain, Drogba menjadi salah satu pemain ikonik untuk Chelsea, begitu juga di Liga Inggris dengan pembelian senilai 24,000,000 pound sterling. Striker Pantai Gading itu menjadi transfer termahal Chelsea dan striker termahal di Liga Inggris kala itu. Drogba mencetak 164 gol dalam 381 penampilannya untuk The Blues dan menjadi salah satu yang paling dicintai fans Chelsea. Musim 2005 hingga 2006 di bawah asuhan Jose Mourinho masih sama hebatnya, Chelsea mengawali musim dengan mengalahkan Arsenal 2-1, memahami bahwa untuk menjadi klub sepak bola yang sukses, tak hanya membutuhkan pemain kelas dunia dan manajer hebat. Setelah resmi membeli Chelsea, Roman langsung mengajukan rencana pembangunan pusat latihan berbasis teknologi untuk Chelsea. Fasilitas jutaan pound sterling itu menyediakan gym kelas 1, hidroterapi, hingga kebutuhan medis, dan tahun 2007 Training Center diresmikan. Training Center adalah salah satu arena latihan paling canggih di Eropa. Tak hanya mewah, pusat latihan itu menawarkan fasilitas super lengkap dan dirancang sesuai dengan perubahan musim di Inggris. Bersama Mourinho, Chelsea meraih 2 gelar Liga Inggris dalam 2 musim berturut-turut. Namun, Mourinho gagal memenangkan Liga Champions. Setelah Roman mengeluarkan banyak dana untuknya, serta dia berselisih paham dengan Roman terkait transfer Andriy Shevchenko yang membuat Mourinho dipecat. Penggemar yang sudah terlanjur mengagumi Mourinho protes dengan kebijakan Roman. Sejak saat itu Roman memang tak pernah berhenti menunjukkan sisi kejam dan tegasnya. Dia sebagai seorang pemilik klub, Roman tak bisa berlama-lama membiarkan Chelsea terperosok selama nyaris 20 tahun kepemilikannya. Chelsea telah 13 kali berganti pelatih, di media menyebutnya terlalu kejam, dia menuai banyak kritik dari pemain dan fans, namun perlahan-lahan sudut pandang itu pun berubah. Lihat saja bagaimana saat Roman dengan cepat meminta direktur Chelsea saat itu, Avram Grant, untuk mengambil alih posisi pelatih dari tangan Luis Felipe. Skolari Avram Grant yang berada di bawah tekanan berhasil menyumbangkan 1 piala FA dan mereka bisa melaju hingga ke final Liga Champions. 2012 Roman pun memecat Andre karena Chelsea gagal dalam babak 16 besar Champions, saat menghadapi Napoli dengan skor 3-1. Ia tak ingin membuang-buang waktu, Roman pun kemudian meminta Di Matteo masuk untuk menggantikan Villas-Boas sebagai pelatih. Lagi-lagi keputusan yang tepat karena Di Matteo berhasil menjadikan Chelsea juara. Momen luar biasa bagi Roman karena trofi itu adalah salah satu ambisi terbesarnya. Musim berikutnya saat penampilan Chelsea kembali menurun di bawah asuhan Roberto Di Matteo, Roman langsung memecatnya dan mendatangkan Rafael Benitez yang saat itu berhasil menghadiahkan trofi Liga Eropa. Suatu kali Drogba pernah bercerita, semua orang mengatakan Chelsea tidak terlalu stabil, tapi di sepak bola modern tidak ada pelatih yang bertahan lebih dari 3 atau 4 tahun di sebuah klub. Saya bertanya kepada Roman mengapa kita memiliki banyak manajer dalam satu musim, dia lalu berkata, setiap kali saya melakukannya kita selalu berhasil. Ya, Roman memang selalu berhasil, mungkin momen yang sangat jelas masih kita ingat adalah saat Roman memecat legenda Chelsea Frank Lampard dan menggantikannya dengan Thomas. Lagi-lagi tindakannya tepat, Thomas Tuchel adalah salah satu penandatanganan terbaik Chelsea, 3 trofi dalam 382 hari. Pengambilan keputusan Roman tentu tak selalu dianggap baik, tetapi dia seringkali benar. Pada Saya dengan Forbes, Roman pernah mengatakan, budaya Chelsea berfokus pada kinerja, dan pada saat yang sama harus dibarengi dengan support kebersamaan. Dan melihat dari berbagai sudut pandang untuk sukses. Setiap elemen itu harus bekerja secara bersamaan dan trofi kami membuktikannya. Siapapun yang bergabung dengan kami akan melihat secara objektif tentang hal itu, saya pikir menjadi pragmatis adalah pilihan kami untuk memastikan ambisi jangka panjang. Roman mengerti bagaimana perasaan fans saat tim yang mereka dukung terus-menerus kalah, baginya untuk apa fans menyisihkan uang lalu membeli tiket hanya untuk menonton kekalahan yang tak habis-habis. Dia kadang memberi waktu agar para pelatih melakukan improvisasi, namun jika masih gagal kesabarannya pun habis. Wartawan Sky Italia Fabio Caressa bercerita Ancelotti mengatakan kepada saya bahwa sama seperti kepada mantan pelatih Chelsea yang lain, Roman juga mengirim SMS kepadanya selalu sama, terutama pada saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, pesannya sangat singkat hanya sebuah tanda tanya.
memahami bahwa untuk menjadi klub sepak bola yang sukses tak hanya membutuhkan pemain kelas dunia dan manajer hebat. Fondasi bisnis Chelsea semakin tersistem, bukan hanya bergantung kepada uang Roman, tetapi profit yang meningkat drastis lewat hak siar sponsorship. Jual beli pemain hingga menghasilkan bakat muda melalui akademi yang belakangan mendatangkan keuntungan cukup besar bagi klub. Sebagai perbandingan, tahun pertama diakuisisi Roman pendapatan klub meningkat 62% dan sebelum cover, di akhir 2019 pendapatan mereka meningkat 282%. Perubahan paling signifikan terlihat sejak Roman menunjuk Marina Granovskaya untuk menjadi wakilnya dan mempercayakan pengelolaan klub sejak tahun 2010. Marina membangun sistem keuangan jangka panjang dan menjadi kunci dari banyak keberhasilan negosiasi Chelsea, meski sering bentrok dengan pelatih. Marina adalah tokoh sentral yang menjadi kekuatan utama bisnis Chelsea. Roman menyerahkan urusan bisnis Chelsea kepada Marina yang tak memahami sepak bola. Karena Marina melihat Chelsea secara objektif, terutama dalam proses transfer dan urusan terkait. Pelatih jadi peran Roman hanya sebagai pengambil keputusan akhir. Memenangkan banyak negosiasi, memecahkan rekor transfer pemain, hingga memperbaiki hubungan Roman dengan Mourinho hanyalah sedikit dari keahlian Marina yang sering dibicarakan di media. Di tangan perempuan yang diberi julukan si Iron Lady ini klub bertransformasi. Chelsea yang sebelumnya hanya dipandang lewat angka-angka, dari pemain rekrutannya berubah menjadi entitas bisnis yang sulit ditaklukkan. Jika Roman adalah pemilik uang di balik bisnis itu maka Marina adalah otaknya, tak hanya luar biasa dengan tim prianya The Blues, juga berhasil dengan Chelsea Women dan Chelsea Academy melalui Akademi Chelsea. Mereka telah menghasilkan bintang-bintang muda yang berbakat, bahkan Chelsea Academy telah memenangkan FA Youth Cup 9 kali sejak diambil alih oleh Roman. Dan menurut analisis oleh Chess Football Observatory, Akademi Chelsea adalah akademi sepak bola di Liga Inggris yang paling banyak meraup untung sejak 2015. Jika banyak pemilik yang hanya memikirkan profit dari klub Roman, dia hadir dan benar-benar memberikan seluruh perhatiannya sebelum sisa Inggrisnya dicabut. Dia kadang muncul di tempat latihan, ikut menonton pertandingan atau menemui para pemainnya, bahkan saat mereka sedang liburan, Hayes pelatih Chelsea Women mengenang bagaimana Roman mengejutkan skuad yang dilatihnya. Saat mereka melakukan pertandingan persahabatan dan berjalan-jalan di kota Petah Tikva Israel, Roman datang lalu bercengkrama dengan para pemain, dia juga bertanya tentang perkembangan tim dan apa yang mereka butuhkan. Roman bertanya pada saya, apakah tim sudah siap? Dengan musim yang baru, dia benar-benar menunjukkan semangatnya untuk tim Chelsea Women. Kalah 4-0 dari Barcelona Women di final Champions 2020 hingga 2021, Roman langsung masuk ruang ganti untuk menghibur para pemain dan staf. Dia bersumpah bahwa mereka akan bersama-sama memperbaikinya untuk memenangkannya di kemudian hari. Di bulan Maret tahun 2021, Force melakukan wawancara eksklusif lewat Zoom dengan Roman dan membahas bagaimana sebenarnya ambisinya untuk Chelsea. Dia mengatakan bahwa awalnya ia meletakkan banyak uang karena dua ambisi: pertama untuk menciptakan tim kelas dunia dan yang kedua untuk memastikan Chelsea memainkan peran positif di semua aspek. Chelsea memiliki sejarah yang sangat kaya dan saya merasa sangat beruntung bisa berperan di dalamnya. Klub ada di sini sebelum saya dan akan ada di sini setelah saya. Tetapi tugas saya adalah memastikan kami sukses, serta membangun masa depan. Itulah mengapa kesuksesan kami sangat penting bagi saya. Sebagai orang yang tak banyak bicara, yang bisa saya lakukan adalah menindaklanjuti apa yang sudah saya katakan, dan yang kedua saya pikir sepak bola adalah olahraga yang melibatkan masyarakat, sudah seharusnya sepak bola juga ada untuk masyarakat dan komunitas sepak bola, bukan hanya peluang bisnis di Chelsea. Kami membangun komunitas yang merangkul semua orang, bukan hanya tim pria wanita dan akademi, kami juga menyambut mantan pemain dan meminta mereka terlibat. Komitmen Chelsea diwujudkan melalui program Chelsea Foundation yang setiap tahun mendukung 1 juta orang di 20 negara, agar terbantu dari masalah sosial, kemiskinan dan perlindungan terhadap korban KDRT. Melalui Chelsea, Roman juga konser memerangi antisemitisme, rasisme dan berbagai bentuk kebencian yang muncul di masyarakat, termasuk di dalam dan di sekitar lapangan sepak bola. Dia selalu berpikir bagaimana bisnis sepak bola miliknya memiliki pengaruh dan dampak besar, sekaligus memberikan banyak orang kesempatan dan pekerjaan. Roman mungkin tak menyukai publisitas dan memilih tak berkomentar tentang opini yang beredar atau masalah yang seringkali ditujukan padanya.
Tapi minat dan kecintaannya pada sepak bola nampak dari setiap tindakan tanpa pamrih yang dilakukannya untuk Chelsea. Pemain, fans, hingga dunia sepak bola tentu perlu menghormati apa yang Roman wariskan untuk sepak bola dunia. Demikianlah sekilas kisah tentang Roman Abramovich, pemilik sekaligus fans paling sejati di Chelsea yang tak hanya membawa Chelsea untuk terus menang, tetapi juga mewariskan sistem hebat untuk masa depan sepak bola.